Selamat datang di Sangkur Sangkala, channel yang membahas tentang sejarah, seni, dan budaya. Barusan saya membaca sebuah buku yang berjudul Fir'aun Undercover. Ini sangat menarik untuk dibaca, sebuah buku karangan atau tulisan dari Dr. Al-Farij Abdul Rajab Al-Hafiz. Di dalam Al-Quran, nama atau kata Fir'aun disebut sebanyak 74 kali. Ini menggambarkan bahwa manusia ini mempunyai peranan penting dalam sejarah umat manusia ataupun sejarah umat beragama. Banyak dikisahkan tentang perseteruan antara Fir'aun dengan Nabi Musa. Bahkan ketika Nabi Musa terusir dan dikejar oleh Fir'aun, maka akhirnya Fir'aun itu sendiri tenggelam di Laut Merah. Persoalannya adalah Al-Quran tidak menyebutkan secara gamblang siapa nama Fir'aun yang berseteru dengan Nabi Musa dan akhirnya tenggelam di Laut Merah. Fir'aun bukanlah sebuah nama, tapi Fir'aun adalah sebuah gelar untuk para penguasa di kerajaan Mesir kuno. Gelar Fir'aun lazim mulai digunakan pada periode kerajaan baru Mesir kuno setelah perginya atau berakhirnya dari kekuasaan para raja Hyksos yang menguasai Mesir. Peradaban Mesir kuno adalah salah satu peradaban manusia tertua di dunia yang berada di lembah Sungai Nil sekitar 5.000 tahun yang lalu, yaitu 3.100 sebelum Masehi sampai dengan 332 sebelum Masehi. Para penguasa Mesir kuno silih berganti mulai dari dinasti awal Raja Namr, era kerajaan lama yang banyak membangun piramid, periode menengah dan kerajaan pertengahan, periode menengah kedua, kemudian kerajaan baru, periode menengah ketiga sampai dengan zaman klasik. Bani Israel mulai berdatangan ke Mesir saat Mesir diperintah para raja Hyksos pada periode menengah kedua Mesir kuno. Bangsa Hyksos sendiri adalah imigran dari Asia Barat. Kedatangan Bani Israel ke Mesir diawali dari Nabi Yusuf dan Nabi Yakub serta anak-anaknya. Bani Israel berada di Mesir sekitar 400 tahun. Setelah berakhirnya kekuasaan bangsa Hyksos di Mesir, maka mulailah babak baru era kerajaan baru Mesir kuno yang berlangsung pada tahun 1550 sampai dengan 1069 sebelum Masehi, di mana ada 3 dinasti Fir'aun yang memerintah, yaitu dinasti ke-18, 19, dan dinasti ke-20. Para penguasa kerajaan baru Mesir kuno, dinasti 18 adalah Fir'aun Ahmose, Amenhotep, Tutmosis I, Tutmosis II, Hatshepsut, Tutmosis III, Amenhotep II, Tutmosis IV, Amenhotep III, Akhenaten, Smenkhare, Tutankhamun, Aye, dan Horenheb. Sedangkan Fir'aun pada dinasti ke-19 yang berlangsung tahun 1298 sebelum Masehi sampai dengan 1187 sebelum Masehi adalah Fir'aun Ramses I, Fir'aun Seti I, Fir'aun Ramses II atau Ramses yang Agung, Fir'aun Merneptah, dan seterusnya. Nabi Musa diperkirakan hidup sekitar tahun 1212 sebelum Masehi, sehingga peristiwa Nabi Musa terjadi pada masa dinasti ke-19 kerajaan baru Mesir kuno. Fir'aun yang memelihara dan membesarkan Nabi Musa di istananya ialah Fir'aun Ramses II. Kalau begitu, Fir'aun siapakah yang mengejar Nabi Musa dan akhirnya tenggelam di Laut Merah? Para ahli berbeda pendapat. Para peneliti sejarah ini telah mengerucutkan kesimpulan pada 2 nama, yakni Fir'aun Ramses II atau anaknya Fir'aun Merneptah. Kini jasad kedua Fir'aun tersebut dapat dilihat di Museum Kairo. Ramses II
atau dijuluki Ramses yang Agung, memerintah pada tahun 1279 sebelum Masehi sampai dengan 1213 sebelum Masehi. Meninggal pada umur 90 tahun. Ia merupakan Firaun ketiga dinasti ke-19 dan dikenal sebagai Firaun terbesar dan terkuat dalam sejarah Mesir kuno. Ia telah melakukan ekspedisi ke Israel, Suriah, Lebanon, dan Nubia. Selama 66 tahun memerintah Mesir, ia banyak melakukan pembangunan monumen dan bangunan-bangunan yang besar. Selama ini, sebagian besar ilmuwan berpendapat bahwa Ramses II adalah Firaun yang tenggelam di Laut Merah pada saat mengejar Nabi Musa. Namun ada sebuah hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa penyebab kematiannya bukan karena tenggelam, tetapi diduga karena infeksi pada bagian mulutnya. Setelah Ramses II selesai memerintah Mesir, kekuasaannya digantikan oleh anaknya Firaun Merneptah. Ia merupakan penguasa keempat dari dinasti ke-19 dan memerintah selama 10 tahun, yaitu 1213 sebelum Masehi sampai dengan 1203 sebelum Masehi. Jenazah Firaun Merneptah ditemukan pada tahun 1898 oleh Loret di lembah Raja-Raja Thebes. Dalam bukunya The Royal Mummies, Eliot yang pertama kali membuka perban muminya mengungkapkan bahwa mumi Merneptah yang berumur 3000 tahun lamanya dalam keadaan baik, meskipun ada kerusakan di beberapa bagian. Pada tahun 1975, mumi Merneptah dibawa ke Prancis untuk diteliti oleh Dr. Maurice Bucaille, yaitu seorang ahli bedah Prancis, dan timnya. Bucaille menyimpulkan bahwa Nabi Musa dilahirkan di masa pemerintahan Ramses II, ketika sang Firaun sedang membangun kota Ramses dan kota Pitom. Ia meninggal pada umur 90 tahun pada saat Nabi Musa dalam pelarian di Madian. Dr. Maurice Bucaille berpendapat bahwa Firaun yang mengejar Nabi Musa dan tenggelam di Laut Merah itu bukanlah Ramses II, tetapi Firaun Merneptah. Sisa-sisa garam pada mumi tersebut memperkuat dugaan bahwa mumi tersebut pernah tenggelam, tetapi kemudian diselamatkan segera. Firaun meninggal karena tenggelam atau shock yang dahsyat yang mendahului tenggelamnya atau kedua-duanya. Namun demikian, kebenarannya masih menjadi kajian para ilmuwan.